Soal mobil dinas 8,5 M gubernur demi jaga marwah Kaltim, masa iya mobilnya biasa? Marwah Kaltim atau marwah keluargamu? Hah? Sebagai seorang pemimpin, marwah itu dijaga pakai kemewahan atau pakai tindakan yang menjadikan rakyat sebagai prioritas utama? Kutanya lu sama aku nih. Kutengok Islamnya kok, ya kan? Pemimpin yang agamanya Islam, idealnya yang jadi panutan itu kan Rasulullah atau minimal Umar bin Khattab, ya kan? Dalam sejarah kepemimpinan mereka, yang jelas secara wilayah kekuasaan itu jauh lebih luas pastinya. Wibawa atau marwah mereka itu lahir dari keadilan dan keberpihakan, bukan dari penampilan. Hah? Kaltim itu ya, kaya sumber daya alam, penyangga IKN. Tapi realitanya masih ada jalan kabupaten rusak bertahun-tahun. Masih ada desa blank spot sinyal. Masih ada sekolah minim fasilitas. Masih ada kasus stunting dan kemiskinan di beberapa wilayah pedalaman. Lalu distribusi pembangunan juga belum merata. Hah? Lalu ya, dengan segala kondisi itu, kalau aku nih misalnya jadi pemimpin di sana nih, malulah, gila ya, malu. Hah? Tanggung jawab nggak beres tapi fasilitas mau maksimal. Malu nggak sih kayak gitu? Tapi ya memang pemimpin-pemimpin sekarang ini kalau gue tengok kebanyakan kayak urat malunya pada putus emang, ya kan? Polemik pengadaan mobil dinas senilai 8,5 miliar rupiah kembali menjadi sorotan publik setelah Rudy Masud. Gubernur Kalimantan Timur menyebut bahwa kendaraan tersebut berkaitan dengan marwah daerah. Dalam keterangannya kepada media, Rudy Masud menegaskan bahwa sebagai provinsi penyangga ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur harus menjaga citra dan kehormatan daerah saat menerima tamu-tamu penting. Ia menyampaikan bahwa fasilitas kepala daerah perlu representatif dan tidak ala kadarnya, demi menjaga marwah Kaltim di tingkat nasional. Namun, pernyataan tersebut memicu beragam respons. Sejumlah pihak menilai alasan marwah tidak cukup untuk membenarkan anggaran fantastis di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menjadi perhatian. Polemik ini pun menjadi perbincangan luas, baik di kalangan DPRD, partai politik, maupun masyarakat. Hingga kini, isu mobil dinas tersebut masih menjadi pembahasan publik dan menunggu tindak lanjut serta penjelasan lebih lanjut dari pemerintah provinsi. Ada yang gatal dengan saya mendengar ini dan melihat ini? Ya, kata Mutiara harus keluar. Pak, kenapa nggak minta aja? Masa kepala daerah minta dong keranda buat pengantar mayat? Siapa tahu Bapak mau menuju Siratul Mustaqim sekalian untuk menunjang kinerja yang bagaimana, Pak? Di mana-mana itu, Pak, kalau jalan rusak, ya kan, bukan mobilnya diganti tapi otak Bapak yang diganti, yang diperbaiki. Maksud saya tuh jalannya diperbaiki. Terus masa kepala daerah itu kan membawa daerah Kalimantan, ya siapa yang minta lu jadi pejabat? Membawa apanya? Membawa di diri sendiri, duduk enak di mobil, bisa dipijit, memperkaya diri, maksudnya seperti itu ya. Kalau seandainya Bapak, menurut Bapak itu loh Pak, ada dua pilihan nih, ganti mobil atau perbaiki jalan. 8,5 M itu Pak, itu bisa buat bikin mobil, memperbaiki jalan sampai berkilo-kilo daripada ganti mobil. Mobil Alphard loh Pak, itu udah wah, minta ampun, udah kakinya iso celonjor, iso linggo, iso menikmatin musik. Minta mobil Range Rover yang 8,5 M Pak. Sekarang ini Pak, kalau rakyat jelata cari kerja aja susahnya setengah modar. Masih ada rakyat kelaparan ya kan. Masih ada orang sakit yang sampai meninggal gak diterima di RS karena BPJS-nya belum merata. Lah kok ini malah mikir masa kerja, ya perbaiki diri sendiri itu loh Pak. Mikir, tak gitu loh. Masih banyak rakyat yang belum makmur di Kalimantan tuh ya kan. Ini kalau nggak salah ini Bapak yang negur Pak Kadem itu kalau nggak salah. Si paling YouTube lah, mending Pak Kadem si paling YouTube bantu orang, bantu rakyat jelata, bantu orang-orang di jalanan ya kan, makmur ya. Dapurmu tuh apa Pak, udah berkontribusi apa selama 1 tahun di Kalimantan ya kan? Buset dah, untuk menunjang, jangan lais, jangan ngacak raimu is koyok ngono lho, terus akan tingkah, jangan, maksudnya menunjang bukan rakyatnya, menunjang diri kamu sendiri, menyenangkan diri kamu sendiri. Jan, tak delok-delok background-nya ya kakangnya jadi gubernur daerah ngendi, kakangnya lagi jadi anggota opo, adiknya jadi anggota, was kayak iki ceritanya malah kayak nganu yo. Apa jenenge?
monopoli ya kan, satu keluarga jadi pejabat kabeh enak di sini tuh wis jan menunjang matamu picek menunjang ya delok rakyate ya dalan sing rusak parah kok ngono. Bahkan Pak KDM kalau seandainya daerah Kalimantan minyak atau apa itu kalau seandainya dikelola dengan benar itu per orang tuh bisa dapat 5 juta per satu keluarga karena di Kalimantan itu cuma ada 4 juta penduduk, seharusnya nggak banyak orang daerahnya seperti itu loh. Jalan udah diperbaiki, rakyatnya tuh dikasih kemakmuran, rumah sakit diperbaiki, sekolahnya diperbaiki, 8,5 M itu loh berguna nih banyak buat masa depan situ, masa depan anak-anak rakyat situ ya kan. Ya kalau sekolah diperbaiki lagi, guru gaji honorer dinaikin lagi ya kayak kemarin di NTT atau di mana aku lupa, Papua tuh gaji guru 600 dipangkas jadi 200 untuk opo ya kan, untuk opo nganggo nguntale nggak cukup. Luar biasa pejabat seperti ini, luar biasa ya kan. Kalau janji manisnya minta ampun, apalagi bojone itu kemarin tuh ya kan, videonya nyebar lagi ngunjungi rakyat jelata, lagi jualan bajunya ala noni atau apa. Kenapa nggak pakai baju sekalian baju princess kayak baju princess Annabelle sekalian ya kan. Heran aku, luar biasa. 8,5 M kok buat ganti mobil ya kan, anggaran segitu tuh gede Pak ya kan, gede. Coba belusukan, lihat no rakyat jelata nggak usah belusukan, jalannya lo bosok ngono isek pemikir ganti mobil. Janganlah kita mau orang Kalimantan nggak butuh membawa pemimpin kayak gini, nggak butuh biar sih kelihatan apa gak relasu. Untuk Presiden Prabowo, tolong perintahkan Pak Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri untuk antar Rudi Masud, Gubernur Kalimantan Timur ini berobat. Make bilang, masa kepala daerah mobilnya ala kadarnya? Masa kepala daerah sakit jiwa? Saya rasa Rudi Masud ini lagi sakit atau kebelet flexing. Di tengah-tengah efisiensi anggaran, dia malah beli mobil dinas harganya 8,5 miliar. Dengan alasan hutan Kalimantan jelek, jalanannya butut, hancur, medannya ekstrim. Pertanyaannya, kenapa nggak jalannya aja yang lo benerin? 8,5 miliar itu lo bisa bikin jalan berapa kilometer yang juga bisa dipakai buat warga lo. Lagian Range Rover itu bukan buat mobil ke hutan, itu mobil ke mall. Mana canggihnya, no? Lo ngesot-ngesot juga. Jadi kalau misalkan lo sakit, takutnya malah makin tambah parah. Akan berapa banyak lagi uang APBD yang akan keluar demi hasrat belanja pribadi lo, Rudi? Sakit lo, berobat sono. Demi mobil dinas, rela gelontorkan dana 8,5 M. Gak boleh yang ala kadarnya. Katanya mah demi menjaga marwah. Demi menjaga marwah? Atau demi jaga gengsi, Pak? Pak ya, daripada membeli mobil dinas yang bagus yang bisa di segala medan ya, lebih baik jalannya diperbaiki. Kalau jalannya mulus, mau pakai mobil gimana pun mantap, Pak. Kalau misalkan beli mobil mahal-mahal tapi jalannya tetap rusak, bakalan rusak juga itu mobil, Pak. Memangnya kenapa, Pak, kalau misalkan pakai mobil seala kadarnya? Malu ya? Gengsi ya? Sebagai kepala daerah gitu, tapi mobilnya ala kadarnya. Merasa terhina gitu ya, Pak ya? Apalagi kan katanya kita ini sekarang lagi efisiensi. Masa dengan pedenya menyebut mau beli mobil dengan anggaran sekian, kan malu atuh, Pak ya. Sementara masyarakat masih banyak yang kekurangan dan membutuhkan. Sudahlah, pusing aku, malah lebih baik tidur saja. Asik nih teman-teman, Gubernur Kalimantan Timur itu baru beli mobil dinas harga 8,5 miliar. Ketika ditanya oleh wartawan, dia jawab, ya ini untuk menjaga marwah dan martabat Kalimantan Timur. Berarti kalau ada pejabat pakai fasilitas umum, mobilnya biasa aja, ada yang pakai motor atau sepeda, itu nggak ngejaga martabat ya, nggak ngejaga marwah daerahnya gitu. Jadi tolak ukur seorang pejabat ketika ada marwah dan tidaknya itu diukur dari dia pakai mobil apa. Bapak kalau beli pakai duit sendiri nggak apa-apa, Pak, tapi kan itu pakai APBD tahun 2025, Pak, yang harusnya dialokasikan untuk hal lain. Kenapa malah dibeliin mobil semewah itu, Pak? Ya Allah. Kedua, mohon maaf, saya nggak mau ngeritik Bapak. Saya doakan Bapak mudah-mudahan jadi pribadi yang amanah. Mudah-mudahan mendengar video ini, Pak. Ya, karena saya lagi di Masjidil Haram. Saya doakan seluruh pejabat di Indonesia khususnya menjadi pemimpin yang amanah, yang mendukung kepada masyarakat, yang mendahulukan masyarakat daripada dirinya. Karena pernah ada perjanjian antara dirinya dengan Al-Quran. Kalau memang dia non-muslim, ada perjanjian dengan dirinya dengan Tuhan, ya kan? Dan mudah-mudahan juga pejabat-pejabat di Indonesia tidak menjadi antek-antek asing,
Tapi di sini saya mau menjelaskan beberapa hal jas merah, jangan lupakan sejarah kepada teman-teman Genjet. Dan mau juga nanya ke Pak Rudi ya. Pak Rudi, kalau martabat dan marwah diukur dari fasilitas atau mobil mewah, coba kita kembali ke belakang. Ada banyak pejabat di Indonesia, orang-orang hebat tentunya, yang bermartabat, bermarwah, dihargai oleh negara-negara manapun. Itu bukan karena fasilitas, tapi karena integritas, Pak. Contoh, saya kasih contoh. Ada mantan menteri luar negeri, 4 kali menjadi menteri luar negeri, hafal 5 bahasa, namanya Kiai Haji Agus Salim. Kiai Haji Agus Salim semasa hidupnya itu ngontrak, Pak, pindah dari kontrakan yang gede kalau lagi ada uang, kalau nggak ada pindah ke yang kecil. Ketika anak nomor kelimanya Kiai Haji Agus Salim wafat, beliau nggak mampu beli kain kafannya, Pak, karena ulah Belanda pada saat itu. Kemudian yang kedua, Jenderal Hugeng, mungkin Bapak pernah dengar nama ini ya, seorang jenderal besar ya, Kapolri bintang 4 yang dicopot oleh Pak Harto. Apa dia punya rumah, punya fasilitas, bahkan tanah sepetak pun dikembalikan kepada negara. Seluruhnya ketika dia dipecat dikembalikan kepada negara. Dia nggak punya rumah, dia juga ngontrak-ngontrak. Dari mana mobil Pak Hugeng? Mobil Pak Hugeng didapatkan dari patungan para polisi dan teman-teman, kemudian menghadiahkan kepada Pak Hugeng. Istrinya mau pulang ke luar negeri sama Pak Hugeng, jangan ketika masa menjabat. Karena nanti kalau kamu ke luar negeri dianggapnya khawatir, masyarakat menganggap ini pakai uang anggaran negara. Saking ikhtiyat, hati-hatinya Pak Hugeng. Siapa lagi? Jenderal Sudirman ketika perang gerilya mau dimulai, dia pulang dulu ke rumahnya, dia nanya ke istrinya, "Neng, di rumah ada apa?" "Nggak ada apa-apa." "Itu di tangan ada apa?" "Ada emas." "Sini emasnya, dijual untuk perjuangan." Dijual, Pak, untuk perjuangan, Pak. Jadi martabat dan marwah tidak bisa diukur dari fasilitas yang kita gunakan, mobil yang mewah, tapi dari integritas, amanah, kejujuran, dan tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin. Mudah-mudahan pemimpin di Indonesia semuanya menjadi pemimpin yang adil, amanah, tegas, berwibawa, bermartabat, dan lebih mendahulukan rakyat kecil, serta tidak menjadi ante-ante asing